Halo semuanya, kembali lagi di Florid Hanif ya. Ini mohon maaf sebelumnya videonya agak sedikit telat ya, karena harusnya kita hari Jumat sudah ada di IMX, tapi karena Sabtunya kita ada acara di Klaten. Jadi daripada gue bolak-balik ya kan, dan lagi kurang sehat juga ya. Tapi seneng banget karena hari Minggu ini di IMX itu ramai sekali. Coba kamera kesini lihat crowd-nya di sini. Halo dong, halo. Wah, ramai banget ya. Jadi kita mau bahas si Supra HKS ini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, udah banyak di Instagram, bahkan di videonya Om Mobi, Om Fitra, mobil ini udah muncul ya. Cuman untuk lebih jelasnya, kita akan bahas di video ini. Jadi tema yang kita pilih kali ini adalah Supra dengan livery HKS ya. Seperti kalian tahu, kalau HKS ikut balapan ya, udah dari tahun 80-an, dia selalu pakai livery kayak gini bentuknya. Jadi warna dasarnya hitam, ya, kemudian ada corak-corak tentaranya, mulai dari warna ungu, hijau, dan ada sedikit oranye-oranye seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat dari samping, ya, itu tuh coraknya itu lanjut sampai ke belakang, ya. Dan ini udah kalau orang yang udah ngikutin HKS dari zaman dulu gitu ya, sampai sekarang pun masih dipakai, itu pasti langsung set, wah ini HKS livery gitu. Cuma kalau kalian belum tahu, nah ini yang kita gunakan adalah liverynya punya HKS. Nah, cuman kita nggak pasang logo HKS-nya ya, karena adalah lain hal yang tidak bisa dipasang jadinya. Dan kalau kita tarik sejarahnya, berbeda sama mobilnya Om Mobi dan Om Fitra, yang emang beneran ada versi realnya. Jadi kayak punya Om Mobi itu ada di versinya Thunderbolt yang ada di Jackie Chan. Ya, tahun 95 kalau nggak salah filmnya ya. Waktu itu kalau nggak salah tahun 95 tuh Om Mobi baru nikah ya. Dan kalau paling ujung punyanya Om Fitra, kalau kalian cari Google Nissan Silvia S14 Racing, langsung keluar yang pertama gitu. Nah, itu emang bener ada RSR. Nah, tapi Supra MK4 ini sebenarnya dia nggak ada versi HKS-nya. HKS-nya yang pertama itu adanya T001 warnanya hitam doang. Dan yang ada justru di Supra MK5. Dan di Supra MK5 itu juga liverynya beda ya. Walaupun dia punya pattern warna yang sama, tapi coraknya berbeda. Nah, corak yang kita ambil, ini corak yang ikonik dari Mercedes CLK justru. Bukan dari mobil Jepang. Kita taruh di sini. Dan ternyata pas kita lihat langsung, itu malah jadinya pas. Keren. Dan kalau kalian ikutin videonya dari awal, kan ini mobil bempernya depan, belakang itu banyak yang nggak ada ya. Kita udah cari sampai ke Malaysia. Nggak ketemu juga dan nggak bisa dibawa juga ke Indo. Tapi untungnya ternyata Om Koko udah nyiapin. Jadi Om Koko sebagai pemilik mobil dan menyediakan mobil tiga-tiganya ini buat kita modifikasi. Akhirnya keluar tuh. Bempernya udah disediain. Belakangnya juga disediain. Jadi kalau untuk eksterior itu nggak banyak yang dimacam-macemin. Karena juga pertama terbatas waktunya. Dan sebenarnya bawaannya udah ada body kitnya ya. Bisa dilihat udah ada side skirtnya. Bagian depannya seperti ini. Ya. Dan untuk stikernya, kita pakai wrapping dari Max Decal. Seperti biasa, gue udah pakai Max Decal udah dari lama banget. Dan untuk Max Decal ini kebetulan gue seneng. Kenapa? Karena selain warnanya bagus ya, dia itu udah kita pakai lama di Yaris GR yang kita modif ala-ala GRMN. Yang dibikin jadi abu-abu satin. Itu sampai sekarang masih bagus. Dan kembali lagi bagaimana aplikatornya. Jadi kalau yang aplikatornya masih nggak bagus ya pasti bagus. Dan ini juga sama. Max Decal selalu memberikan yang terbaik. Nah, tapi memang seperti yang kalian lihat ada beberapa yang masih agak kurang. Cuma emang bukan dari sananya ya. Kayak misalkan kap mesinnya ini dia kan diganti sama fiber ya. Jadi ini bukan bawaannya. Nah itu emang fitting-fittingnya kurang begitu pas. Kayak di sini itu rapat, di sini kebuka. Ini juga kurang turun ya. Tapi itu emang bawaan dari kap mesinnya. Jadi kalau misalkan pengen dibikin lebih proper lagi, mungkin hal pertama yang akan gue benerin itu kap mesinnya. Dan kemarin mesinnya juga nggak lengkap kan, bahkan nggak bisa nyala gitu. Nah sekarang udah keren, tapi apa nggak sekalian kita nyalain mesinnya ya? Ya udah, mesinnya udah kita pasang semuanya lengkap dan udah bisa jalan. Cuma kalau force powernya gue nggak tahu berapa. Nah kemudian untuk lampunya, bisa dilihat sekarang lampunya jadi bening banget. Kemarin tuh agak sedikit kuning ya. Dan ini dalamnya sama Young Motor Jaksel yang dulunya namanya LMP sekarang jadi Young Motor Jaksel itu dicat ulang dalamnya. Jadi dibikin kayak baru
Sama untuk lampunya kita pakai Ruchi Vision ya. Dan untuk proyektornya itu pakai punyanya si Hyperion. Jadi lampunya udah kayak seratnya mobil-mobil zaman sekarang. Kemudian di bawahnya ini juga sebenarnya kita kasih underglow ya. Warnanya mirip kayak warna mobilnya. Cuma karena mesinnya dinyalain jadi nggak bisa nyala. Tapi kita ada videonya kayak gini pas lagi nyala. Nah terus buat teman-teman ya yang pengen lihat hasil lampunya. Nah seperti ini dia. Lihat cut off-nya bagus, rata ya. Jadi nggak bakal bikin silau. Sama kalau dilihat tuh ada kuning-kuningnya tuh anti fog-nya tuh. Dan ini bisa kita kasih high beam. Twing. High beam jauh dia. Kemudian untuk bannya, kita pakai velg dari ISR. Ini warnanya putih, bintang 5. Tapi kalau kita lihat dari jauh, cakep ya. Sebenarnya inspirasinya ini dari Supra MK5 yang dibikin HKS. Dan dari awal nih mobil sudah pakai BBK, jadi pas banget kita ngelihat velgnya sama remnya itu padat gitu. Nah, untuk bannya sendiri kita pakai Delium Velocita DTX. Nah, ini ukurannya 265 35Z R18. Jadi bannya cukup lebar dan untuk yang bagian belakang ini juga sama persis seperti velg dan ban bagian depan. Jadi ukurannya sama, desainnya sama. Memang kita pengennya juga yang lebih lebar ya, tapi waktunya tidak memungkinkan. Dan bisa kalian lihat di sini ada backdrop ya. Ada muka gue pakai AI ini jadi ganteng. Sama di tim Ridho Hanif ini gue mau thank you spesial buat para sponsor, ada Max Decal, Autospa, KSR Wheels, Delium Tires, ada Ferrari Cibubur yang bikin interior ya. Ada LMP sekarang berubah jadi Young Motor Jaksel, ada Ruchi Vision untuk perlampuan juga. Terus untuk covernya pakai Beetle Black. Sama untuk detailingnya pakai wet shine. Dan untuk bagian belakangnya ini agak sedikit sempit ya. Lampunya emang udah smoke warna hitam, tapi kemana waktu dites itu ternyata banyak yang nggak nyala. Nah sekarang udah dibikin nyala semuanya. Terus untuk Supranya ini juga ditimpa langsung sama stiker. Dan lihat serapi itu tuh timpaan stikernya. Karena mobil kayak gini itu gak usah pakai emblem pun udah tahu ini mobil apaan. Nah untuk wingnya, spoilernya bentuknya seperti ini. Oke, kita buka bagian belakangnya. Nah, kemarin kan banyak yang nggak lengkap ya. Sekarang udah dibikin lengkap dan semua panel-panel di sini itu di repaint sama Om Ferry. Jadi bagian sini nih kalau dipegang, kulit jeruknya muncul lagi ya. Warna hitam kusemnya itu udah hilang ya. Rapi, bener-bener rapi. Sama bawahnya ini juga bikin lagi. Jadi kalau dilihat nih, baru nih. Tuh. Pakai papan. Sampai ke dalam-dalamnya juga dibikin rapi lagi. Pokoknya kalau interior, kita emang nyari curi poinnya di interior sih. Nah, sama ini ada stiker dari Max Decalnya. Kalau kalian pengen lihat bahannya, kita pakai Evolution Wrap Film seri 9600. Ya. Dan ini bahannya tebel ya. Jadi nggak mudah buat sobek atau semacamnya. Tuh, kuat banget. Jadi kalau emang mau pemasangan itu harus banget pakai heat gun biar bisa ngikutin si bodinya. Terus juga akinya ada di belakang, taruh di sini. Sekarang kita tutup, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Wah, berat. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam interior mobil ini dan disinilah yang paling banyak mendapat rombakan. Bahkan ada banyak hal yang kita custom di sini. Jadi emang karena part yang nggak ada, itu kita bikin ulang. Kayak contohnya plafon, ya. Ini plafonnya dibikin blue drew warna abu-abu. Jadi kalau dipegang lembut sekali ya. Kalau di video nggak kelihatan. Dan ini dibikin sewarna sama si ininya nih, sun visornya. Jadi kalau ini terang ya, sama sih harusnya sih. Nah, ini bisa dilihat ya. Dibikin baru dari Blue Drew. Jadi ini Om Ferry bikin sendiri, Ferrari Cibubur. Dibikin bentuknya pas sama kayak punya Supra. Kalau terang sih bagus banget nih. Nah, gak cuma itu doang, kita masuk ke dalam. Oke. Nah, untuk karpet ini juga tadinya nggak ada. Jadi karpetnya ini juga dibikin sendiri ya. Dan dibikin lekukannya mirip sama karpet ininya. Nah, sorry. Nih, karpet ininya juga kita bikin sendiri. Jadi aslinya nggak ada tuh, masih baru kan. Jadi ini karpet dipotong sendiri karetnya, terus dibikin pinggirannya, betapa rapihnya ini ya. Dan tulisan Supranya ini juga dibordir sendiri. Jadi emang dibikin sewarna abu-abu ke sini sampai ke sininya itu sama gitu. Termasuk juga buat pengemudi itu semuanya sama. Itu bikin sendiri. Terus untuk joknya,
Ini joknya pakai jok bekas sebenarnya, bukan jok baru dan bawaan dari TRD Sports. Nah, kalau yang ini karena bahannya masih bagus, ini cuma dibersihin aja. Jadi nggak kita bikin baru ya, nggak kita kulitin lagi baru, sayang. Jadi soalnya pinggir kanan kirinya bludru, tengahnya baru dia pakai fabric. Nah, dashboardnya sendiri kalian tahu kan di sini ada bolong-bolong, ada macem-macem ya kan. Nah, ini dicat ulang, terus dibikin lagi kulit jeruknya. Jadi nggak kelihatan kayak repair. Jadi kalau dipegang ya, ini masih ada soft touchnya ya, masih empuk bagian sini-sininya. Dan bagian panel-panelnya ini juga tuh lihat tuh. Kan kemana ada yang pecah-pecah ya, disambung, ya, terus dipanasin, diamplas, dicat, jadi nggak kelihatan ada yang bekas pecah-pecah. Semuanya masih bagus. Oh, lihat ya. Sampai ke bagian sini juga, bagian panel tengahnya ini semuanya kita repaint ya, warna hitam ya kan. Baru sampai ke sebelah kanan ya, jadi kayak baru lagi. Door trim pun juga sama. Kita lihat di bagian atasnya, ini kulitnya diganti ya. Rapi banget, jadi kayak baru. Speakernya juga kita pakai speaker baru ya. Ini kalau kita lihat dalamnya tuh isinya JBL ya. Jadi bukan bawaan standarnya. Sama di bagian door trim bagian bawah sini juga ini dikulitin lagi yang baru. Jadi bisa dibilang semuanya di bagian interior itu kena sentuhan dari Om Ferry. Mulai dari plastik-plastiknya, soft touch-nya, kulit-kulitnya. Setir ini juga dirapihin ya, tapi bagian tengahnya masih pakai Sparco yang kita kenal dan ini quick release kayak mobil balap. Kalau kita pasang tinggal taruh gini aja. Oke. Ada turbo timernya di sebelah kanan. Sama ada push start stop engine buttonnya di sini. Seperti yang gue bilang, ini mobil udah dibikin bisa nyala ya. Pokoknya untuk interiornya ini rasanya kayak Supra baru. Bagus banget. Dan tetap ori gitu. Nah, gimana soal bagian belakangnya? Kita lihat yuk. Nah, untuk bagian belakangnya sama seperti bagian depan. Aduh, semuanya sudah dibikin baru juga. Jadi door trimnya ini ya, ini semua kita cat. Sampai ke sini juga kita cat, diulangin. Terus dibikin kulit jeruknya juga, jadi tetap kayak original. Nah, joknya ini semua baru kulitnya. Jadi ini kulitnya bikin lagi dari awal. Dan yang seperti kalian lihat, Supra itu emang bawaannya 2+2. Jadi bukan 4 seater. Makanya bagian belakang ini itu untuk darurat doang. Kalau misalkan kena posisi tidur, duar, kepala ini bisa kena ya, sakit pasti. Tapi so far gue suka banget sama hasil kerjaannya. Rapi banget, bagus banget ya jahit-jahitannya. Dan ini dibikin kayak ori, jadi bener-bener kayak mobil baru. Sama, ini yang gue suka nih sentuhannya nih. Jadi bagian speaker ini dilapis lagi sama fabric baru. Jadi ini ada kayak kotak-kotak kayak gitu. Nah, tapi sama Om Ferry dikasih lapisan fabric lagi baru. Jadi kelihatannya nggak seperti barang rekondisi gitu, keren. Oke, itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Gua sih so far puas banget sama hasil modifikasinya, sesuai ekspektasi. Dimana kita cuma dapat waktu sedikit dan pusing nyari part, ternyata mobilnya masih bisa jadi juga. Gua soalnya pertama kali dapat lihat kondisinya seperti apa dan ada dak dikduk ser part-partnya itu nggak dapet ya kan. Ternyata jadi juga tuh, alhamdulillah. Ya itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa untuk share video ini ke media sosial kalian. Bye bye.